Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back to my channel and let's study again with me, Anina Saheri. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan belajar tentang akreditasi di perguruan tinggi ya teman-teman. Ada 20 soal yang akan kita jawab bersama-sama. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi dan perguruan tinggi disebut indeks prestasi kumulatif, akreditasi, atau evaluasi pendidikan. Dan jawabannya adalah C, akreditasi. Soal selanjutnya. Akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh A. LAM atau Lembaga Akreditasi Mandiri, B. BAN PT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, C. Menteri, atau D. Birokrasi kampus. Jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi hal berikut, kecuali A. Standar Nasional Pendidikan, B. Standar Penelitian, C. Standar Pengabdian kepada Masyarakat, atau D. Standar Kompetensi Perguruan Tinggi. Dan jawabannya adalah yang D. 4. Kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan atau pendidikan vokasi disebut A. Program studi, B. Perguruan tinggi, C. Pendidikan tinggi, atau D. Fakultas. Dan jawabannya adalah A. 5. Manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? A. Pemimpin pada universitas dan institut disebut rektor, B. Pemimpin pada sekolah tinggi disebut ketua, C. Pemimpin pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas disebut direktur, atau D. Pemimpin pada politeknik disebut rektor. Dan jawabannya adalah D. Karena yang betul adalah yang C. 7. Kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional di kementerian di bidang pendidikan disebut A. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti, B. LAM atau Lembaga Akreditasi Mandiri, C. BAN PT, atau D. Sivitas Akademik. Dan jawabannya adalah A. Ternyata ada soal nomor 7 lagi nih teman-teman. Oke, akreditasi untuk perguruan tinggi dilaksanakan oleh PDDikti, LAM, BAN PT, atau Sivitas Akademik. Dan jawabannya adalah C, BAN PT. Peringkat akreditasi program studi dan perguruan tinggi terdiri atas cukup baik unggul, kurang cukup baik, baik-baik sekali unggul, kurang cukup baik, dan unggul. Dan jawabannya adalah C, baik, baik sekali, dan unggul. Soal selanjutnya, akreditasi untuk program studi dilaksanakan oleh LAM. Dalam hal LAM belum terbentuk, maka akreditasi untuk program studi diberikan oleh A. Seluruh guru besar kampus, B. BAN PT, C. Menteri, atau D. Birokrat kampus. Jawabannya adalah B. BAN PT. Selanjutnya, jangka waktu berlakunya akreditasi untuk program studi atau perguruan tinggi yang dilakukan oleh BAN PT selama titik-titik tahun, 10, 5, 3, atau 2. Dan jawabannya adalah berlaku selama 5 tahun. Peringkat akreditasi yang telah diberikan dapat ditinjau kembali oleh BAN PT sebelum jangka waktu akreditasi berakhir apabila terdapat penurunan mutu dalam hal A. Menurunnya jumlah peminat atau pendaftar dan atau lulusan pada program studi yang ada selama 5 tahun berturut-turut berdasarkan data pada PDDikti dan terdapat laporan pengaduan masyarakat atas dugaan pelanggaran penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B, C, dan D bedanya adalah penurunan selama 5 tahun, 4 tahun, 3 tahun, atau 2 tahun. Dan jawabannya yang benar adalah selama 5 tahun berturut-turut. Next, instrumen akreditasi digunakan untuk menentukan akreditasi program studi dan perguruan tinggi dan disusun oleh LAM dan BAN PT sesuai dengan perundang-undangan dengan berpedoman kepada titik-titik. A. Standar Nasional Perguruan Tinggi, B. PDDikti, C. Standar Perguruan Tinggi, atau D. Kebijakan Birokrasi Kampus. Dan jawabannya adalah A. Standar Nasional Perguruan Tinggi. Pada tahap akreditasi, pemimpin perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada LAM untuk akreditasi program studi dan atau BAN PT untuk akreditasi perguruan tinggi terletak pada tahap A. Evaluasi data dan informasi, B. Penetapan peringkat akreditasi, C. Pemantauan peringkat akreditasi, atau D. Evaluasi peringkat akreditasi. Dan jawabannya adalah pada tahap
Evaluasi data dan informasi. Jadi teman-teman, ini kan baru dari perguruan tingginya menuju ban PT-nya atau LAM-nya. Ini masih tahap awal oleh perguruan tinggi. Jadi urutannya itu ya teman-teman, dari yang A, B, C itu urutannya yang sudah berturut-turut. Pertama evaluasi data dan informasi, kemudian penetapan peringkat akreditasi ini oleh ban PT atau LAM, lalu nanti ada pemantauan peringkat akreditasi juga oleh ban PT atau LAM. Kita ke soal selanjutnya. Ban PT dibentuk dan bertanggung jawab kepada A. Menteri, B. Presiden, C. Pemimpin perguruan tinggi, atau D. Pemerintah daerah. Dan jawabannya adalah kepada A. Menteri. Oke, next question. LAM atau ban PT melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan syarat peringkat akreditasi program studi dan atau perguruan tinggi yang telah ditetapkan berdasarkan data dan informasi dari berikut ini, kecuali A. PD Dikti, B. Fakta hasil asesmen lapangan, C. Direktorat terkait, atau D. Para dosen yang mengajar. Dan jawabannya adalah yang D. Jadi pertimbangannya itu bisa berasal dari PD Dikti, fakta hasil asesmen lapangan, karena nanti ketika melakukan evaluasi, LAM dan juga ban PT akan turun ke lapangan untuk menyelaraskan antara dokumen yang diajukan dengan apa yang terjadi di lapangan, dan juga dari direktorat terkait. Jadi tidak berdasarkan pertimbangan atau data dan informasi dari para dosen yang mengajar. Berikutnya, ban PT memiliki susunan organ yaitu Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif, Dewan Eksklusif, Dewan Pertimbangan, atau Dewan Akreditasi. Jawabannya adalah A. Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif. Soal nomor 17. Jumlah keanggotaan Majelis Akreditasi yaitu gasal. Jadi jumlahnya harus gasal ya. Paling sedikit 5 dan paling banyak 7. Paling sedikit 7 dan paling banyak 9, paling sedikit 3 dan paling banyak 5, atau paling sedikit 7 dan paling banyak 11. Jawabannya adalah yang A, gasal, paling sedikit 5 dan paling banyak 7. Soal nomor 18. Menetapkan instrumen untuk akreditasi perguruan tinggi dan untuk akreditasi program studi atas usul LAM adalah tugas dan wewenang Majelis Akreditasi, Dewan Eksekutif, Menteri, atau Pemimpin Perguruan Tinggi. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Jadi menetapkan instrumen untuk akreditasi perguruan tinggi dan juga untuk program studi atas usul LAM itu adalah wewenang dari Majelis Akreditasi. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 19. Untuk menjadi anggota Majelis Akreditasi dan juga Dewan Eksekutif itu harus berpendidikan doktor. Untuk Majelis Akreditasi berusia paling tinggi titik-titik tahun, dan untuk Dewan Eksekutif paling tinggi titik-titik tahun saat mendaftar. Dan jawabannya adalah yang A. Majelis Akreditasi itu paling tinggi 64 tahun, sedangkan Dewan Eksekutif paling tinggi 60 tahun ya teman-teman. Soal yang terakhir. Sebelumnya teman-teman boleh like, comment, share, dan subscribe this channel ya, sehingga kita bisa belajar bareng terus. Oke, yang ke-20. Masa jabatan anggota Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif adalah titik-titik tahun dan dapat diangkat kembali untuk titik-titik kali masa jabatan berikutnya. Dan jawabannya adalah yang C. Jadi masa jabatannya selama 5 tahun. Lalu mereka ini bisa dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjadi bagian dari keluarga besar Kemendikbud melalui penerimaan CPNS 2021 ini. Terima kasih telah bergabung untuk belajar bersama Ani Nusa Heri di channel ini. Remember to like, comment, share, and subscribe this channel. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.